Tapi tidak ada ini ya, pamrihnya, maksudnya kami sudah begini, kami harus dapat ini, kamu gini, nggak ada. Nggak ada. Jadi tujuannya untuk apa nih? Untuk Pancasila, NKRI? Ya, artinya kita biar seperti ini, Pak. Selama ini kan dibilang anak-anak muda ini kan apatis dengan politik. Yes. Ini kita juga menunjukkan ini kami anak muda, kami juga berpikir untuk republik ini dengan kapasitas kami. Oke. Karena kita belum berada di kekuasaan itu, tidak punya privilege untuk mengelola negara ini atau menuangkan idealisme kita gitu. Ini kita buktikan dengan gerakan-gerakan kita bahwa inilah bentuk dari kami anak muda bahwa kami tidak apatis dengan politik. Agar perspektif dari orang tua di republik ini jangan salah terhadap anak muda gitu. Bahwa kami juga berpolitik gitu. Nah, setelah selesai itu semuanya, sekarang kita masuk tahun politik. Pak Jokowi, nah ini kita mulai masuk nih. Pak Jokowi sepertinya anaknya kan, Pak Jokowi netral nih kepada tiga konstituen ini. Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, ada Pak Prabowo, ada Gibran, ada Pak Anies, ada Pak Caimin ya. Nah, tadi saya lihat kan Kobar ini senang sekali dengan kepemimpinan Pak Jokowi, dengan kebijakan, dengan perhatiannya ke rakyat, masyarakat kita. Nah, sekarang Kobar ini kemana ini sekarang dukungannya nih? Ya, kita lihat nih. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans, dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Hari ini kita coba mengangkat, saya ingin mengangkat itu orang-orang yang di bawah. Tadi saya pernah mengangkat pesantren kampung istilahnya. Nah, ini saya mau ngangkat ada Kobar. Saya ketemu satu organisasi yang namanya Kobar, yaitu Koalisi Bersama Rakyat. Kenapa saya ambil yang bawah-bawah? Kadang-kadang aku kalau ngambil yang di atas ini udah politiknya udah tinggi sekali. Kadang-kadang ya begitulah. Aku mencoba yang di bawah, yang benar-benar apa yang ada di dalam hati mereka. Tidak ada yang nunggangin, tidak ada yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Tentunya di sini saya sudah mengundang, saya punya teman. Ini sama-sama kita orang Batak juga, marganya Panjaitan. Bung Arnold L. Panjaitan, ini deklarator dari Kobar. Apa kabar? Horas Jalagabe. Habis boras makan cabe. Jangan gitu lah ya. Habis boras kita buka kulkas ya kan. Kita makan yang ada di dalam kulkas itu ya. Oke. Aku mau bertanya begini. Aku baca di artikel-artikel itu, Kobar ini memang satu koalisi bersama rakyat. Itu kok ini banget sama Pak Jokowi. Kalau saya nggak salah nanti diluruskan ya sama Bung Arnold ini, bahwa dulu antusias dengan Pak Jokowi 3 periode. Kalau saya tidak salah ini ya. Itu saya mau bertanya seperti itu, dan juga bisa nggak ceritakan sedikit tentang Kobar ini? Karena kan saya lihat di kurikulum vitae nih, Bung Arnold ini orang anggota mahasiswa ITS dulu ya, Surabaya ya. Oke, pasti wawasannya aku yakin ITS itu the best lah ya. Oke, coba ceritakan sedikit terbentuknya Kobar, selesai itu bagaimana sebenarnya, kenapa cinta banget sama Pak Jokowi, coba. Jadi gini Pak Iskandar, memang Kobar ini kan diinisiasi oleh anak-anak muda. Anak-anak muda, oke. Dan kita berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang baik itu latar belakang daerah dan keorganisasian. Ada dari teman-teman dari PMI, dari HMI juga, ada dari GMKI gitu kan. Dan ada yang aslinya dari Makassar. Waktu itu kita memang memiliki sebuah pemikiran yang sama terkait bagaimana kita memberikan sesuatu gerakan untuk republik ini, tetapi yang positif. Yang positif, Menurut kita
pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu masih 1,5 periode ya, 1,5 periode. Jadi sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun ya, oke. Periode kedua sudah jalan tuh setengah periode. Ya. Artinya pemerintah Pak Jokowi kita lihat sangat Indonesia sentris. Dan membangun ya. Ya, dalam membangun dan bagaimana Pak Jokowi bisa mengintegrasikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan pembangunan infrastruktur baik di darat, jalur udara dan di laut juga, artinya pelabuhan dan lain-lain dibangun. Dan irigasi irigasi bendungan saya lihat itu ya, oke. Kemudian ibu kota negara yang dipindah ke tengah, ke Kalimantan Timur ya. Ke tengahnya Indonesia di Katulistiwa. Dan itu yang membuat kita merasa bahwa memang Indonesia ini bukan hanya Jawa, tetapi harus Indonesia sentris, karena kami pun di Kobar itu ada juga yang dari Indonesia Timur, ada Indonesia yang agak di barat seperti saya ini kan, soalnya sebenarnya dari barat. Dari barat ya. Meskipun kita sudah lama di Jawa Timur ya Pak. Oke. Artinya itulah yang membuat kita menginisiasi. Yuk kita tanya dulu tuh masyarakat, kira-kira kalau kita tanya 3 periode gimana pendapat masyarakat. Jadi yang rame-rame 3 periode dulu rame, sekarang juga ada rame tuh sindir menyindir. Iya. Oh, jadi ada gagasan dari Kobar ini ada. ya? Jadi waktu itu saya ingat kita deklarasi tanggal 18 Februari 2022 itu belum ada statement ketua-ketua partai soal, waktu itu ketua partai lebih ke arah perpanjangan periode, perpanjangan masa jabatan kalau nggak salah, atau penundaan pemilu. Tapi waktu itu kita penundaan pemilu. Ya. Tapi kalau kita waktu itu menawarkan ke masyarakat bagaimana kalau kira-kira Jokowi 3 periode. Kita punya dokumentasi waktu kita gerak ke berbagai daerah di pelosok penjuru tanah air. Kita pertama yang menjadi sasaran kita adalah pasar rakyat gitu. Kita tanya, waktu itu respon mendadak dari masyarakat, memang betul-betul mereka masih menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Tapi memang ada yang masih berpikir, ini kira-kira kalau 3 periode emang bisa gitu. Alasan 3 periode apa sih? Aku kepingin tahu nih dari benar-benar orang yang di bawah-bawah ini apa? Kalau dari masyarakat di grassroots yang kita temui, apa karena alasannya? Pertama, sederhana Pak. Seperti bantuan sosial yang mereka terima, Kartu Indonesia Pintar, itu kan ada bantuan-bantuan yang untuk pendidikan, untuk kesehatan, seperti kan Kartu Indonesia Sehat, bahkan BPJS. Berarti mereka merasakan semua gitu, Jadi itu wujud nyata bantuan dari negara terhadap hal-hal pokok yang menjadi kehidupan mereka gitu, pendidikan, kesehatan begitu. Itulah mereka akhirnya pengen lanjut lagi lah Pak Jokowi gitu. Bahkan ada yang bilang kalau bisa Pak Jokowi aja selama-lamanya jadi presiden. Artinya karena berarti karena bagus ya merasakan ya. Saking terbantunya kesejahteraan itu di masyarakat. Nah itu dari sudut pandang masyarakat di pasar ya Pak. Dan kemudian ketika memang terhimpun masyarakat yang setuju dengan Jokowi, ya kita kumpulin Pak. Kita kumpulin, kita minta tanda tangan. Karena memang mereka bertanya gimana caranya. Ya kita dengan keterbatasan kita, ya kita sampaikan. Nanti ini kita tanda tangan, kita sampaikan nanti ke MPR. Sesuai dengan mekanisme ya? Ya, mekanisme hukum. Karena kita juga tidak mungkin menabrak konstitusi begitu aja. Taunya akhirnya gimana? Ya, memang pada saat itu kan artinya Pak di parlemen kan tidak ada pembahasan itu, tidak dibuka pembahasan itu di sidang MPR. Jadi sempat ke DPR juga ya? Kita sampaikan kemudian setelah itu Pak kita memang kumpulkan masyarakat yang betul-betul sepakat dengan gagasan itu. Bahkan ada yang di satu titik kita kumpulkan 5.000, di Riau 5.000 orang. Itu artinya anggota kita Kobar. Tapi ini aku potong, ini murni dari hatinya atau mungkin ada yang mengganggu di belakang? Enggak, murni dari hatinya. Ini murni Pak, artinya kita memobilisasi orang, itu kita tidak beri apa-apa. Tidak beri apa-apa ya. Tidak ada kita kasih apapun saat kita memobilisasi massa. Seperti saya di pelosok-pelosok Jawa Timur pernah mobilisasi di Mojokerto, di pelosok di Malang, Kota Malang. Itu kita tidak ada berikan apapun. Kemudian kita hanya sediakan untuk konsumsi aja karena mungkin acara itu acara buka bersama. Kita sediakan dan konsumsi. Sudah waktunya lah ya, sudah waktunya untuk berbuka puasa. Karena saat itu pas acara bulan puasa, jadi acaranya buka bersama, silaturahmi sambil buka puasa bersama, orang-orang yang satu visi dengan kita untuk
Jokowi. Tapi ketika memang saat itu terjadi dinamika politik yang kencang di Jakarta, rame di mana-mana. Kita kan nggak mau jadi orang yang membuat kekacauan kan Pak. Oh, gaduh, istilahnya gaduh ya. Kekacauan politik. Kita mencoba untuk bagaimana negeri ini tetap adem, situasi tetap damai. Meski kita sudah sampaikan gagasan, sebenarnya menurut kita periode pemerintahan harus 5 tahun dan 2 periode itu perlu juga direvisi karena kita juga lihat beberapa negara-negara maju ada juga yang 1 periode 8 tahun begitu kan Pak. Artinya beda-beda, ada juga yang 3 periode. Memang kita usulkan berbagai kajian-kajian dan naskah-naskah akademik kita, diskusi-diskusi kita dengan mengacu pada beberapa negara-negara luar yang udah lebih maju dari Indonesia. Atau mungkin ada pertimbangan gini, mungkin dari teman-teman Kobar ini pertimbangan COVID 2 tahun itu kali kan, 2 tahun kita nggak bisa bergerak apa-apa itu. Ada pertimbangan di situ nggak? Kalau menurut kami, kalau masalah COVID ini kan sebenarnya ini bencana yang tidak terprediksi sebenarnya Pak. Tapi memang pas penanganan COVID itu juga Pak Jokowi betul-betul, kurasa masih bisa makan kita di suatu situasi yang sudah darurat begitu Pak. Bahkan dibandingkan negara-negara lain ya. Oh jadi Kobar ini benar-benar terpanggil gara-gara lihat kepemimpinan ini ya berarti ya? Iya karena kita pun merasakan memang sentuhan Pak Jokowi sampai ke bawah Pak. Sampai ke bawah sampai ke bawah dan tidak elitis gitu. Setelah terbentur akhirnya stop bahwa tidak ada itu lagi, apalagi Pak Jokowi kan buat statement saya tidak mau ya dan lain sebagainya. Berarti kecintaan itu dilanjutkan bagaimana itu coba? Memang kita terbentur dengan konstitusi kita tertib Pak. Tertib ya. Kita tertib dengan Nggak pernah demo-demo kan? Nggak pernah. Kita hormati apa yang menjadi aturan atau konstitusi kita bernegara. Kemudian Kobar menyampaikan aspirasinya bahwa oke lah, tetapi kita akan tetap setia sama Pak Jokowi. Berapa sih anggotanya kok berani bilang setia? Berapa sih anggotanya? 1 juta ada itu Pak. Ada 1 juta? Ya ada Pak. Bahkan mungkin lebih karena biasanya kita di satu provinsi itu udah berapa puluh ribu yang kita kumpulkan satu titik, ada yang 1.000, ada yang 2.000. 1 juta mungkin berapa bulan yang lalu ya, kalau sekarang mungkin udah lengkap kali ya. Udah di berapa provinsi nih ada? Kalau kita pengurusnya ada di 34 provinsi, tapi yang sudah menggelar kegiatan secara masif itu 19 provinsi sudah kita. Dan itu kita nggak mengukur per provinsi, per kabupaten kota malah Pak. Kabupaten kota, sebentar lagi kecamatan jangan-jangan lagi. Terus ini biasanya ini kan ada nih penyandang dana apa? Ada nggak kira-kira yang biayanya Bapak? Pribadi dari bagaimana ini? Kalau kita Pak dari internal kita sendiri Pak. Internal aja. Tidak ada yang menunggangi Kobar ini. Nggak ada ya. Nggak ada yang menunggangi Kobar. Kita waktu itu kan Pak belum ada siapa capres. Memang ada teman-teman ini sudah berpartai politik hari ini. Tetapi pada saat itu kita sepakat waktu itu Jokowi 3 periode dan mari kita sama-sama mengerahkan sumber daya kita yang ada. Kebetulan ada teman kita yang pengusaha billboard, ya udah billboard dia. Bantu ya. Ada teman kita yang teman kita di dalam ini yang pengusaha konveksi, ya udah dia cetak baju. Wah hebat ini. Gitu. Ini semua orang Indonesia. Semua dari tadi ya timur barat. Iya betul. Ada teman kita misal di Rio kemarin punya usaha billboard di Pulau Sumatera, di beberapa titik di Pulau Sumatera sana. Ya udah dia bantu billboard ya. Kita buat billboard di setiap sepanjang jalan di beberapa provinsi. Tapi tidak ada ini ya, pamrihnya, maksudnya kami sudah begini, kami harus dapat ini, kamu gini, nggak ada. Nggak ada. Jadi tujuannya untuk apa nih? Untuk Pancasila, NKRI? Ya, artinya kita biar seperti ini Pak. Selama ini kan dibilang anak-anak muda ini kan apatis dengan politik. Ini kita juga menunjukkan ini kami anak muda, kami juga berpikir untuk republik ini dengan kapasitas kami. Karena kita belum berada di kekuasaan itu, tidak punya privilege untuk mengelola negara ini atau menuangkan idealisme kita gitu. Ini kita buktikan dengan gerakan-gerakan kita bahwa inilah bentuk dari kami anak muda bahwa kami tidak apatis dengan politik, agar perspektif dari orang tua di republik ini jangan salah terhadap anak muda gitu. Bahwa kami juga berpolitik gitu. Nah, setelah selesai itu semuanya, sekarang kita masuk tahun politik. Pak Jokowi, nah ini kita mulai masuk nih. Pak Jokowi sepertinya anaknya kan, Pak Jokowi netral nih kepada tiga konstituen ini. Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, ada Pak Prabowo, ada Gibran, ada Pak Anies, ada Pak Caimin ya. Nah, tadi saya lihat kan Kobar ini senang sekali dengan kepemimpinan Pak Jokowi, dengan kebijakan, dengan perhatiannya ke rakyat, masyarakat kita. Nah, sekarang Kobar ini kemana ini sekarang?
dukungannya nih. Ya, kita lihat nih. Kan Kobar kan bukan ormas kan? Berarti boleh dong secara pribadi kepada siapa? Kemana nih ya? Kira-kira? Memang sebenarnya rencana kita, Pak. Ini kita mau menggelar deklarasi Kobar secara dukungan politik secara terbuka terhadap salah satu pasangan calon. Tetapi ketika kita hari ini melihat yang namanya situasi politik kita hari ini ya Pak, memang udah agak tergambar nih ya arah Pak Jokowi. Memang dari awal berdirinya Kobar itu, kita kan belum pernah ketemu kayak elit-elit Pak Jokowi atau siapa. Kita nggak pernah. Paling kita bertemu atau benturan dengan politisi-politisi yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Kita akhirnya berdiskusi, berdialektika. Nah, dan artinya ketika kita bicara setia bersama Jokowi, nggak mungkin kita dapat bisikan dari Jokowi. Tetapi kita harus membaca bahasa tubuh Pak Jokowi hari ini. Kemana bahasa tubuhnya? Kalau menurut saya rasa kan publik sudah tahu lah bahasa tubuh Pak Jokowi ke anaknya Gibran kan gitu. Artinya kita pastikah itu? Kalau menurut karena nggak mungkin lah seorang bapak membiarkan anaknya bisa tiba-tiba itu secara alamiah gitu. Pasti anaknya bertanya lah. Kalau kita ini punya bapak, pasti kita tanya, Pak, saya seperti saya nih Pak, mau masuk kuliah dulu, pasti saya tanya, Pak, saya mau masuk kuliah di situ kira-kira gimana? Jangan di situ lah kau, itu terlalu mahal di situ kuliahnya. Kamu di sana aja, ambil di sini. Artinya tetap kita pasti bertanya sesuatu terkait masa depan kita. Masa depan kita. Apalagi orang tua kita masih ada ya, Gibran masih punya bapak, ya kan? Pasti ditanya ibu bapaknya, pasti kan seorang anak itu bertanya dulu ketika dia punya hajatan yang besar, pasti dia tanya orang tuanya minta doa restu. Tugas orang tua memang kan merestui apa yang menjadi cita-cita anaknya ketika itu yang baik kan gitu. Nah menurut kami ya Pak, artinya arah dukungan dari Pak Jokowi ya saya rasa itu ke Prabowo dan ke Gibran. Nggak tahu lagi kalau tiba-tiba Pak Jokowi mengadakan konferensi pers ya menyatakan langsung secara terbuka. Tetapi ketika kita melihat dari bahasa tubuh mungkin se-Indonesia Raya sudah tahu lah. Bahasa tubuh walaupun belum ada statement resmi ya. Bahasa tubuh saya rasa Pak Jokowi ini lebih condong ke Pak Prabowo Subianto dan pasangan Gibran. Dan kita coba untuk mempersiapkan ini secara matang-matang. Mungkin nanti akan menunggu sampai ada titik-titik tertentu kita akan sampaikan deklarasi kita untuk seluruh teman-teman Kobar di seluruh penjuru tanah air merapatkan barisan bersama-sama Pak Jokowi kemana kan gitu. Kemana ya? Kalau ini gimana? Kan ini masih rame terus ini masalah MK ini gimana ini kira-kira ini? Pandangan dari Kobar yang benar-benar tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Memang kan ini pasti digoyang-goyang Pak. Ini kan pasti di setiap organisasi soal kriteria dan tata cara pemilihan itu diatur dalam sebuah aturan dan itu bisa dirubah-rubah mekanismenya seperti apa. Nah, tapi menurut kita kan kita punya instrumen hukum atau perangkat hukum seperti MK. Ketika sudah ada sebuah keputusan yang dikeluarkan MK, menurut kami ini sudah sesuatu yang sifatnya final dan mengikat. Final dan mengikat. Final dan mengikat dan ketika hari ini terjadi proses sidang kode etik ya Mahkamah MK itu gimana itu? Gimana menurut ini aku mau nanya kepada anak-anak muda ini. Kalau pandangan kami kan MK ini lebih ke arah etik dari MK itu sendiri, bukan menganulir apa yang menjadi keputusan MK. Saya rasa apa yang sudah diputuskan MK itu sifatnya sudah final mengikat dan Republik harus tunduk, harus kita terima karena inilah mekanisme hukum kita gitu. Sudah berjalan begitu kira-kira. Sudah berjalan. Jadi dari Pak Bung Arnold ya. Justru nanti nih Pak kalau ditarik ulur lagi jadi dagelan ini hukum kita ini. Hukum kita nanti negara-negara ini hukum Indonesia bagaimana ini? Udah diputuskan dicabut lagi, udah dimakan dimuntahkan lagi kan gitu Pak. Artinya kan ini kan sudah diputuskan begitu, kita hormati apa yang menjadi keputusan MK. Nah urusan sidang kode etik MK itu itu tidak merubah keputusan MK Pak menurut kami. Iya karena saya juga baca di artikel nih para ahli-ahli profesor ini mungkin kita diluruskan kalau salah, saya cuma baca artikel dikatakan keputusan tidak bisa berubah tetapi etik akan memberikan katakanlah sanksi teguran kepada oknumnya atau kepada pemimpin di situ. Ini dia. Terus saya mau nanya begini nih, ini kan sekarang pendapat Bung Arnold situasional ini kan rame terus ini sekarang. Apakah itu MK, apakah itu dinasti, apakah dan lain sebagainya. Apakah ini
ke dalam, kalau saya begini nih, kalau orang ada ketakutan, ada apa itu di sana kan gitu. Kira-kira pendapatnya gimana? Kenapa kok rame orang semuanya terhadap pasangan ini? Ada apa? Kenapa ya? Ya namanya, pertama kan namanya perebutan kekuasaan Pak harus rame Pak. Apalagi kekuasaan ini kekuasaan satu negara kan gitu. Jangan kan kekuasaan satu negara Pak. Pilkada saja Pak bisa sampai gontok-gontokan Pak. Atau kekuatannya nih. Kan saya senang olahraga nih. Saya senang olahraga. Saya suka membandingkan ke olahraga. Kalau saya mau bertanding sama si A si B, aku lihat kekuatannya. Enteng barang itu aku bilang. Mari kita mainkan. Atau mungkin dilihat nih. Berat kali nih. Betul. Ya, tapi itu betul Pak. Ada celah kita goyang. Pendapatnya apa ya? Tapi memang betul Pak. Ya, memang harus diakui hari ini. Ya. Rame terus kan? Ya betul. Hari ini memang untuk paslon Prabowo Subianto dan Gibran kan seperti sudah kuat di atas angin. Bahkan animo masyarakat tinggi. Ya bukan hanya dari jumlah partai politik pengusung, tapi memang selalu. Ya kita tidak bisa mengesampingkan indikator dari jumlah partai politik pengusung ya. Karena itu akan linear juga dengan jumlah masyarakat pemilih kan gitu. Betul. Tetapi memang kalau kita lihat hari ini memang Jokowi efek ini sangat tinggi Pak. Jokowi efek ya? Ya, Jokowi efek ini kan, bayangin Pak waktu itu kalau saya nggak salah itu hasil survei terkait kepuasan Jokowi itu 80% Pak. Iya, orang senang dengan Jokowi itu 80%. Betul. Dan bahkan sebenarnya kalau yang kita lihat waktu kita turun ke lapangan Pak, merindukan Jokowi lagi, makanya 3 periode gitu kan dulu Pak. Merindukan juga. Saya rasa yang paling dekat dengan Jokowi hari ini ya kader biologisnya gitu loh. Kader biologis. Selain biologis juga seideologis juga kan gitu. Iya. Artinya itulah yang menjadi fotokopi Jokowi lagi yang mungkin bisa diterima publik. Pepatah kan ada pepatah itu. Apa tuh pepatah katanya? Buah apa itu gimana? Buah jatuh dari pohonnya pasti nggak jauh gitu. Nggak jauh ya. Ya pasti kan Gibran ini ya fotokopinya bapaknya gitu, fotokopinya Pak Jokowi. Tapi ada orang bilang begini, usianya kan masih muda, katanya begitu. Aku cuma baca di artikel, bukan dari saya mau menanyakan kepada Kobar, di mana ada begitu cinta sama Pak Jokowi. Ya, kalau umur 37. Kalau masalah, artinya kan Pak, terkadang kan memang orang melihat sesuatu itu hanya dari segi umur. Padahal sebenarnya tidak bisa kita selalu melihat masalah kepemimpinan itu dari umur. Apalagi Gibran ini kalau kita lihat, beliau juga seorang yang memiliki akademis yang tinggi. Dia juga lulus dari master dari Australia ya. Australia itu kalau artinya secara kapabilitas, secara akademis beliau itu sudah di atas standar kan S2 kan itu. Betul. Dan kemudian sudah punya pengalaman juga dia di pemerintahan di wali kota di Solo. Dan memang tidak menjadi ukuran sih menurut saya kalau masalah umur. Yang penting kecerdasan seseorang itu tidak ditentukan umur gitu Pak. Tidak ditentukan. Ya, makanya kadang kayak main catur itu Pak. Iya, anak kecil bisa juara. Bisa anak kecil juara. Loh, artinya kan sama Pak. Apalagi anak kita di sana kan, masih dia SD udah main catur dia kan. Kita yang tua lawan dia, menang dia kan. Anak kecil bisa menang sampai juara dunia kan gitu. Dunia. Artinya kan tidak bisa kita selalu mengukur sesuatu dengan umur Pak. Sama kayak kalau kami Pak, di kitab kami, di agama kami, ada ceritanya Goliat dengan Daud Pak. Itu masalah tinggi besar dan kecil. Tapi kok bisa menang ini Goliat, Daud lawan Goliat. Artinya kan nggak bisa semua dilihat dari ukuran besar kecil atau tua mudanya Pak. Iya, dan juga kalau saya lihat gini, kalau saya baca artikel, di negara-negara maju sana, ada presidennya umur 35 tahun. Ya itu. Ada tuh salah satu negara aku baca kemarin itu. Iya betul Pak. Apalagi mungkin negara-negara kerajaan yang mungkin diwariskan sama ini. Artinya kita nggak bisa langsung seinstan itu mengambil kesimpulan terkait Gibran ini kan gitu Pak. Tapi aku mau nanya gini, apakah Kobar ini, kan tadi Kobar mengatakan begini, Pak Jokowi, putranya begini, Pak PS juga dengan yang lain-lain. Apakah pemuda-pemuda kita juga, kan ini pemuda ini sekarang, masih muda banget, menerima nggak keberadaan Mas Gibran ini? Justru begini Pak, ini kan kalau kita melihat mungkin data-data terakhir terkait jumlah penduduk terbanyak di Republik ini sekarang kan itu kan usia milenial dan Z. Itu salah satu indikatornya terhadap hasil survei terhadap jumlah pemilih juga. Makanya jumlah pemilih milenial itu lebih banyak Pak. 113 juta. Saya rasa justru selera orang milenial itu atau selera anak muda itu ya akan lebih cocok ketika ketemu dengan
Mas Gibran gitu. Okay. Artinya tidak terlalu mungkin yang sudah sangat konservatif. Makanya perpaduan Gibran dengan Pak Prabowo sana sudah sangat cocok ini. Nggak kaku. Nggak kaku. Usia 72 nggak kaku kira-kira gimana? Nggak kaku. Justru nggak kaku Pak. Artinya satu dengan kewibawaannya, satu dengan gaya milenialnya gitu. Artinya ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap Pilpres nanti untuk mendapatkan suara gitu kalau menurut saya. Mendapatkan suara ya. Seru ini. Sekarang kan ada 3 ini calonnya ya, konstituennya. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Mahfud MD yang jago dalam bidang hukum. Ya. Jago juga dalam bidang pemerintahan. Ada Pak PS dengan Pak Gibran yang tadi sudah disebut. Ada Pak Anies. Iya, betul. Ada Pak Caimin. Pandangan anak muda. Kira-kira bagaimana nanti bukan permainan, persaingan atau apalah istilahnya ya dalam pemilu nanti. Kira-kira gimana? Kira-kira siapa ini yang bisa mendominasi nanti kira-kira? Kira-kira aja kita kan berasumsi karena kita belum tahu kan, baru nanti 28 mulai kampanye sampai Februari tanggal 10 minggu tenang penusukan. Gimana kira-kira? Kalau saya nggak salah. Ada efek dari anak muda ini nggak kira-kira? Tentu menurut saya sangat ngefek Pak. Sangat ngefek ya. Makanya kita lihat juga sekarang seperti PSI ya Pak ya. Partai anak muda sekarang sangat laris Pak. Laris sekarang ya, oke. Login di mana-mana istilah mereka. Iya, ada login di Lampung tiba-tiba berapa ratus orang. Login di mana, login santri-santri, login banyak sekarang. Yang artinya masuk ke partai-partai sejenis ini milenial dan gayanya nggak sekaku partai-partai yang dulu yang mungkin monoton bicara yang berat-berat enggak. Tetapi memang makanya seperti ini Pak, ada satu fenomena Pak ya. Waktu itu kan anak-anak muda banyak yang bermain Mobile Legend. Akhirnya karena pemerintah mungkin melihat ini sebuah bakat atau yang sering dipakai oleh anak muda di keserannya, ini dijadikan jadi olahraga, jadi positif, diarahkan ke yang positif, dijadikan menjadi olahraga. Artinya pasar yang menyesuaikan kebijakan gitu Pak. Pasar yang menyesuaikan. Jadi persaingan gimana? Antara yang pertama, kedua, ketiga persaingan gimana kira-kira? Nah kalau menurut pemetaan sudut pandang kita sebagai anak muda ya, ya tentu akan lebih banyak ke gaya-gayanya ini, apalagi partai PSI juga ada di Prabowo ya. Ya pasti banyak ke situ nanti anak-anak muda itu. Apalagi adiknya di situ lagi. Adiknya, bayangin Pak, hari ini kok ada ketua umum partai gaya fotonya di mana-mana begini Pak. I love you. I love you. Biasanya kan kalau ketua partai kan begini Pak, dengan kewibawaannya. Hari ini tiba-tiba begini. I love you. Tiba-tiba begini jalan ninjaku gini kan. Artinya ini sesuatu yang sangat menjadi antitesa dari framing partai politik yang menakutkan, dan apalagi orang kan saat ini melihat politik ini kan kotor, buruk. Anak muda melihat itu, di situ koruptor, di situ ini. Tiba-tiba datang dengan gaya-gaya milenial itu kan seperti sebuah kegembiraan, keceriaan baru. Saya rasa menurut saya ya, tapi kita kan memiliki sudut pandang yang nggak mungkin seperti yang lain. Tapi kalau menurut aku generasi milenial akan lebih banyak ke Gibran. Ada saya baca artikel gini. Ya mungkin karena masih kecil, tidak berbuat macam-macam. Tapi kalau dia sudah menggurita partai itu, disitulah muncul ada korupsi, ada KKN, ada macam-macam di situ semua. Gimana kira-kira pendapat Bung Arnold ini? Ya memang kalau itu sih bisa dibenarkan, artinya ketika seseorang berkuasa, ada istilah yang sering saya dengar, ketika seseorang berkuasa baru kelihatan karakter aslinya gitu. Aslinya betul. Jadi tapi doa kita jangan. Tetapi kita lihat juga PSI kan sudah ada juga di beberapa daerah yang menjabat di DPRD kota, DPRD provinsi. Justru mereka jadi apa namanya, bemper. Jadi apa itu ya? Jadi kontrol. Vokal. Sosial kontrol. Saya lihat juga kayak di Jakarta ini kan habis itu gubernur dihajar agak semua. Vokal tuh anggota dewan, saya lupa namanya siapa tuh. Ada. Tapi sekarang kalau nggak salah itu dia punya ini masih belum, harus 4% itu baru bisa ke parlemen itu nanti. Ya memang kalau masalah itu kan masalah parlementer Pak, kita lihatlah nanti seperti apa. Tapi aku yakin sih memang yang diinginkan oleh anak muda hari ini bukan politik yang berat-berat kayak dulu Pak, yang duduk seminar mendengarkan ini itu berat. Politik gembira, ada musiknya. ada musik. Memang sudah seperti itu Pak. Tapi nanti nggak terbuai, nanti kita terbuai semuanya musik nggak kerja lagi, gimana? Tetapi kan bukan berarti kita, itu kan hanya sebagai bentuk dari ekspresi Pak. Ekspresi menyampaikan pendapat.
seperti contoh beberapa aksi di Republik ini, kita lihat bentuk aksinya anak-anak muda, Pak. Anak-anak hari ini dengan anak-anak tahun lalu. Kalau anak-anak tahun lalu mungkin angkatan 98 sangat-sangat garang dengan orasinya. Kalau sekarang nggak orasi, Pak. Mereka hanya buat begini, ya kan? Apa tulisan-tulisan, tapi tulisannya unik-unik gitu, Pak. Bapak terakhir lihat ini aksi Omnibus Law terakhir, kan itu lucu-lucuan, Pak. Itu aksi lucu-lucuan yang dikemas dengan sebuah video. Artinya pesannya kan tetap dapat, Pak. Mereka menolak undang-undang Omnibus Law, kan itu pesannya dapat, tetapi tidak harus berantem ya. Tidak harus yang kasar, bakar ban apa, enggak. Lucu-lucuan. Ya memang hari ini sudah seperti itu karena mungkin pengaruh era digitalisasi ini gitu loh, Pak. Begitu. Jadi kira-kira apa istilah prediksi dan lain sebagainya. Gimana ini yang 3 ini? Pertempuran ini kan di sini ada kekuatan basis Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain sebagainya. Di mana kira-kira prediksi aja lah kacamatanya anak muda ini, siapa nanti yang menang ya, Pak? Yang menang kira-kira. Kira-kira aja kan. Survei sudah melihat gini, kalau kita kan tidak pakai survei, feeling aja gimana. Kalau untuk putaran pertama, Pak, menurut saya yang menang Prabowo Gibran. Yakin? Ya. Oke. Dengan siapa kira-kira? Prabowo Gibran. Kita kan boleh Tapi aja, saya kaget juga, Pak, lihat kampanye terakhirnya Anies dan Caimin. Maju pesat. Memang di hasil survei memang mereka 20%-an gitu. Iya, betul. Tapi ketika kumpul di Malang, di Jawa Timur sana, jutaan, Pak, penduduknya yang ini. Tapi orang Jawa Timur kan. Iya, kemarin juga di Depok juga nggak salah, Pak, itu jutaan juga. Artinya kan kadang kita melihat hasil survei ini. Jadi seru lah ini pokoknya. Iya, seru. Tapi ini akan sangat ketat, Pak. Sangat ketat. Bisa, yang pasti bisa jadi nanti Prabowo urutan pertama, Anies urutan kedua. Bisa jadi begitu? Ya, penentu nanti Ganjar Pranowo jadi penentu di putaran kedua. Mungkin begitu ya? Kira-kira boleh lah, kita kan cuma berandai. Ini kan kita melihat secara perspektif kita, Pak. Bisa seperti itu nanti. Bisa seperti itu, oke. Jadi penentunya di tangan Ganjar. Tangan Ganjar penentunya. Kemana dia di putaran kedua, kan gitu. Oke, senang sekali saya sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan Kobar ya. Kobar, saya senang kenapa? Saya mengundang pada saat kita ketemu ngobrol-ngobrol, aku mau undang, kenapa? Aku lihat ini memang benar-benar dari hati yang tulus. Makanya aku ajak, belum ada terkontaminasi siapapun. Ini suaranya, ya. Aku senang sekali. Mungkin pesan terakhir di pemilu nanti, Kobar kan ada di mana-mana. Apa pesannya kepada publikans dimanapun berada kira-kira untuk menghadapi pemilu ini, khususnya pemuda, dan menghadapi untuk jangan ada berkelahi. Ya, jadi pesan kita kepada seluruh publikan dimanapun berada, yang pertama, mari kita gunakan hak politik kita untuk memilih siapa pemimpin kita yang akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Dan pesan kita yang kedua, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas pemilu dan jangan sampai polarisasi konflik ke atas membuat perpecahan kita di sama masyarakat di bawah. Biarlah elit-elit yang berantem, kalau kita masyarakat harus tetap harmonis. Mari kita jaga pemilu agar terlaksana dengan damai. Demikian. Oke, terima sekali Bung Arnold. Saya senang kita ketemu di sini. Saya tutup dulu acara kita ini. Terima kasih publikans dimanapun berada. Kita sudah mendengarkan dari bawah langsung. Inilah situasional yang kita hadapi karena kita sekarang dari tahun pemilu. Kita pesta, namun di pesta tadi udah disampaikan, mari kita gunakan hak pilih kita. Kita jangan ribut-ribut, kita enaklah, nyaman. Kan sekarang eranya anak-anak muda, mari kita gembira dalam pemilu, mari kita bersemangat, dan mari kita gunakan keyakinan kita. Pilihlah pemimpin yang menurut kita bisa meneruskan negara kita ini menuju tahun emas 2045. Kita akan menjadi 10 besar negara terbaik di dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.